Beberapa waktu yang lalu, gue kan lagi nge-live, terus follower gue tuh nanya, Bang, gimana sih bang bikin rambut yang flowy gitu? nah ini tuh gue mau ngasih tahu caranya gimana. Dan sebenarnya itu tuh agak nyangkut gitu, maksudnya agak mirip-mirip gitu loh sama agak merempet dikit gitu sama fundamental gitu. Sebenarnya gue tuh pengen mau bikin tutorial gambar fundamental gitu kan, yang kayak full gitu loh, yang it's not just about shape. Maybe gue bisa kayak yang bikin anatomi, gestur dan lain-lain, gimana gue latihannya kayak dan lain-lain gitu loh, gimana gue bisa improve dan lain-lain. Cuman ketahuilah ya kalau misalkan gue di sini tuh masih memprioritaskan pekerjaan gitu, karena saya masih belum dibayar apapun lewat konten gitu. Oke, dan akhirnya di sini gue bikin kepalanya dulu gitu, and then kayak mungkin karena gue udah pro kali ya. Jadi gue nggak akan kayak yang bikin tutorial bikin angle dari situ gitu, kayak iyalah di situ tuh kan udah gampang gitu. Menurut gue tuh bikin begituan anjas, sombong banget tuh. What the fuck? And then di sini cara pertama gue membuat flow-nya dulu. Flow, sketch, rough sketch, shape yang paling jelas gitu. Di situ gue juga kayak ngasih arah anginnya tuh harus kayak gimana. Terus overall bentuk shape-nya itu tuh harus jelas gitu loh, flow-nya gitu. Dan intinya gue kayak bikin cabe gitu, kayak bentuk cabe gitu loh. Terus setelahnya gue mungkin bisa kayak mencoba untuk mengeksplor bentuk-bentuk yang lain gitu. Menurut gue cara agar kita bisa mendapatkan rambut yang flowy itu tuh adalah lo dengan melihat flow kayak ombak gitu loh. Intinya kayak flow ombak atau flow air gitu loh, bukan kayak flow ya, intinya kayak gitu. Jadi itu tuh adalah kunci gimana kita bisa dapetin flow rambut yang mengalir seperti air, yang yang kelihatannya tuh ringan gitu loh, penuh dengan movement kayak gitu. Setelah gua udah bikin sketsanya ya yang kayak gini ya, gua mencoba untuk bikin strand-strand rambut yang lebih kecil gitu loh. Di sini baru gua bisa kayak mencoba untuk ngasih beberapa rambut itu tuh yang ukurannya tuh lebih kecil kayak gitu loh intinya. Ya, terus namanya juga gambar ya guys. Kita kalau misalkan lagi gambar itu tuh harus memperhatikan komposisinya juga. Lah emang komposisi tuh bukan kayak golden ratio bang? Kagak bro. Golden ratio tuh bukan, it's just not. Maksudnya komposisi itu kan menurut gua kan tentang kayak peletakan objek-objek gitu kan, biar mata kita tuh ngelihat tuh enak gitu loh. As you can see di situ lo kan bisa melihat kayak ada bagian gambar strand rambut yang paling gede, yang paling dominan, sedangkan di sisi lain itu tuh rambutnya tuh kecil-kecil gitu loh yang mengikuti gitu. Itu tuh harus diperhatikan juga gitu loh, kayak shape rambutnya big, medium, small. Bagi lo mungkin yang mahasiswa di cafe yang mengerjakan nirmana, pasti lo akan ngerti gitu kan, kayak big, medium, small type shit. Tapi menurut gue sih untuk mengetahui komposisi kayak gitu, you don't have to go to fucking DKV college sih guys. Tapi ya udah gak apa-apa, at least you know, right? Nah, terus gimana bang kalau misalkan rambut yang lebih pendek? Ini gue mau tahu rambut yang lebih pendek itu gimana. Sama caranya yang kayak gue tadi bikin gitu kan. Gue bikin kayak keseluruhan overall shape-nya dulu. Jangan fokus ke detail-detailnya di awal, karena kita tuh harus bikin shape-nya yang in general dulu gitu loh. Overall shape-nya tuh mau kayak gimana gitu. And then baru setelah lu udah mendapatkan overall shape yang kayak wavy, yang ringan gitu, yang sangat flowy gitu, baru lo bisa kayak nambahin detail kayak rambut yang kecil-kecilnya big, medium, small, and again kayak ada bagian rambut tuh yang terpecah dengan besar, ada bagian rambut tuh yang terpecah dengan kecil gitu loh. Dan bisa ditambahin kayak rambut-rambut lagi gitu. Sebenarnya ya lo ngerti gak sih, gue tuh tahu preference rambut gue. Lo kalau misalkan lihat anime ya, art anime gitu, itu tuh flowy banget loh coy, itu tuh bagus banget loh. Itu bisa dijadiin referensi tahu kalau misalkan lo mau bikin rambut atau gambar rambut gitu yang pengennya tuh kayak flowy banget, itu you guys definitely check out gitu, kayak art anime gitu, itu tuh bagus. Nah, ini adalah cara yang lain, adalah gue pakai cara apa nih? Cara galer.
Nggak ngerti cowok, gue menamainya cara apaan? Cara galer aja ini. Ini adalah cara galer ya. Cara menggambar teknik galer, bro. Why am I so fucking cringe, bro? Ya udah lah ya, kayak misalkan kalau gue cringe ya nggak apa-apa lah, cowok. Ya udah lah ya. Nah intinya pokoknya gue di sini tuh bikin kayak dari shape gitu kan, dari shape brush ngasal aja. Tapi gue kayak pengen mengerti juga lah overall kayak movementnya tuh mau dibawa kemana gitu kan. And then gue hapus seolah-olah itu kayak and again bro, flow ombak, flow air gitu. Gue hapus lagi, and then ya udah. Setelah gue hapus, gue bikin sketch ulang karena overall shape-nya udah kebentuk lewat situ gitu loh. And then ya udah, abis di sketch itu gue bisa kayak langsung membuat apa ya, kayak detail-detailnya kayak gitu loh coy. Oh iya, gue mau curhat dikit anjing. Kan di sini kan gue kan masih kayak apa ya, profesi utama gue kan ilustrator ya. Gue bukan kayak content creator, masih belum menghasilkan di content creator gitu. That I hope that you support me guys. By apa? By subscribe me gitu. By like this video gitu kan, dan lo bisa apa namanya join Discord gue gitu, dan Instagram follow gue juga gitu di Instagram, TikTok gitu. Nah itu pokoknya biar gue tuh mungkin tetap semangat gitu loh bikin video konten tutorial gitu sih. Even though karena gue masih nyempetin cok di sela-sela kesibukan gue yang kayaknya itu gak sibuk-sibuk banget gitu, tapi sibuk gitu, gue masih tetap kayak menyempatkan bikin konten gitu. Karena gue ngerasa kayak banyak orang yang menunggu konten gue ketimbang konten live bacot Yeping gak jelas gue. Ya udah lah ya, but I appreciate you guys if you apa namanya lo ngelihat gue di live dan lain-lain gitu apa dah. Nah, intinya pokoknya sama aja gitu. Kayak yang tadi kan gue kan bikin shape-nya dulu, terus abis itu gue kayak di sini breakdown lagi guys, kayak mana shape yang big, mana yang medium, mana yang small kayak gitu. Itu tuh perlu kayak di mungkin gini ya, untuk awal-awal kayaknya agak susah ya mungkin ya kayak membedah mananya gitu. Cuman apa namanya lama-kelamaan lo keep practice making a good shape gitu kan, pasti akan ada intuisi yang muncul gitu loh. Itu tuh adalah such a fucking improvement bro. Yoi gitu. Intinya lo jangan terlalu keras sama diri lo sendiri. Latihan aja udah. Latihan terus masalah shape, fundamental dan lain-lain. Ntar nyusul video fundamentalnya kok. Iya, mana sih bang video tutorial lo bang? Sabar cok. Ini gua juga pengen. Abis ini bikin ya sayang. Dan di sini gue mau ngasih tahu juga gitu gimana bikin rambut yang versi pendek dengan teknik yang barusan. Karena rambut yang pendek, gue bikin kayak apa namanya hairline-nya dulu gitu kan. Harusnya dari tadi gue bikin sih, cuman ya nggak kepikiran aja gitu. Ya udah, ini gue bikin dan gue kayak nyeket aja secara shape-nya kayak gimana. Ya udah terus dihapus-hapus aja kayak edges-edgesnya yang menurut gue tuh masih yang bisa ngedefend bentuknya kayak gimana gitu. And then ya udah bikin sketsa ulang aja di atasnya kayak gitu cowok. Nah itu tuh pokoknya seperti itulah guys. Menurut gue ini cara yang paling simpel sih. Cara yang menurut gue tuh bisa diaplikasiin bagi pemula ya. Karena lu bisa ngarang gitu kan, bikin shape-nya tuh kayak mau gimana. And then lu tinggal kayak kayak nge-sketch ulang lagi gitu di atasnya gitu. Even misalkan nih lo nggak suka sama shape-nya, lo bisa bikin ulang lagi gitu, kayak ngegores aja pakai brush gitu kan. Simple coy gitu. Nextnya tutorial coloring bang. Yoi siap dah. Ntar gue bikin kalau misalkan gue lagi free. Ya begitu dah pokoknya dah. Hai, gue mau yaping apaan lagi anjing? No! So, ini adalah hasil dari gambar-gambar gue kan. Intinya praktekin aja apa yang gue tadi jelasin gitu. Dan ini gue ngasih juga apa namanya dia versi botak gitu. Jadi lo bisa screenshot gitu. Terus abis itu mungkin lo bisa kayak ngegambar rambut versi lo sendiri gitu. Nah, ntar lo post di story IG aja. Terus habis itu lo tag gue, oke? Nah, gitu aja dulu video gue dan makasih ya yang udah nonton. Dan intinya
support gue terus gitu dengan subscribe, dan mungkin lo kalau misalkan minta gue buat bikin apa lagi gitu ya udah bisa tinggal komen di bawah ini gitu. Dan latihan terus pokoknya biar lo tetap improve gitu, dan keep being consistent bro. That's it, bye.